salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari surat Ali Imran sampai pada ayat ke-45. Allah berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin." Ketika malaikat berkata kepada Maryam, sungguhnya Allah beri kabar gembira kepada engkau dengan suatu kalimat yang dari Allah, yaitu kalimat kun fayakun, yang dengan kalimat tersebut akan keluar seorang anak, ismuhul Masih, namanya adalah Al-Masihu Isa ibn Maryam. Wajihan fid dunya, yang Isa bin Maryam ini atau putra tersebut adalah seorang terkemuka, wajihan memiliki kedudukan di dunia, wal akhirah, dan juga memiliki kedudukan di akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kemudian malaikat mengabarkan lagi ciri-cirinya. Selain dia terkemuka di dunia, terhormat di dunia, terhormat di akhirat, dan dekat dengan Allah. Kemudian di antara sifatnya, wa yukallimun nasa fil mahdi, ketika digendong bisa berbicara kepada manusia, wa kahlan, dan juga berbicara dengan pembicaraan khusus ketika di masa kahlah, nanti akan kita jelaskan, atau dewasa ya. Wa minas shalihin, dan termasuk orang-orang yang saleh. Baik, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya kisah ini, surat Maryam, awalnya adalah diskusi antara Nabi SAW dengan Nasara Najran yang datang kepada Nabi, kemudian berdebat dengan Nabi tentang ketuhanan atau kemanusiaan Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah pun turunkan surat Maryam untuk memberi wawasan kepada Nabi untuk membantah mereka. Dan Allah tidak hanya menjelaskan tentang Nabi Isa saja, tapi Allah kasih dari pertama, dari keluarga Ali Imran, kemudian lahirnya Maryam, kemudian kisah Zakaria, kemudian Yahya, sehingga Rasulullah SAW punya gambaran lengkap tentang kisah Nabi Isa. Sehingga kalau terjadi dialog pertanyaan berlanjut, Nabi SAW bisa menjawab. Jadi Allah turunkan kisahnya secara lengkap. Dan kita sudah sebutkan bahwasanya kisah Nabi Isa alaihissalam dibawakan oleh Allah secara bertahap terkait dengan keajaiban ya. Kita sebutkan bahwasanya di awal dari Hannah, ibunya Maryam yang sudah lama tidak punya anak, kemudian melihat seekor burung ya. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan burung memberi makan kepadanya, kemudian dia ingin punya anak, akhirnya dia berdoa kepada Allah agar punya anak, maka Allah kabulkan, padahal selama dia tidak punya anak. Tetapi Maryam lahir dari hubungan suami istri antara Hannah dengan Imran ya, dengan apa? Imran. Setelah itu lahirlah Maryam. Kemudian yang menakjubkan berikutnya adalah kisah Zakaria yang sudah sangat tua ya, kemudian istrinya mandul ya. Kalau yang pertama antara Hannah dengan Imran, suami istri ada dan sebab-sebab kelahiran ada. Cuma Hannah sudah lama enggak punya apa? Anak. Ternyata sudah lama enggak punya anak, bisa punya anak. Saya kemarin ada kawan di Malang, istrinya sudah, kalau tidak salah sudah steril karena sudah melahirkan operasi beberapa kali, akhirnya disteril. Sudah enggak mungkin punya anak. Subhanallah, anak terakhir mungkin sudah SMP atau SMA, saya lupa. Tahu-tahu istrinya hamil lagi. Ternyata bisa, ternyata tidak tahu kenapa bisa lagi, dan langsung kembar. Baru-baru aja saya ketemu anaknya kembar. Kembar itu anak keempat dan 5. Kebetulan lahir pas dekat dengan hari kemerdekaan. Saya bilang anakmu anak 45. Kemarin bulan Agustus lahir. Jadi terkadang ini seperti ini, kisah Hannah, dia udah lama nggak punya anak, ya mungkin sudah, memang Allah belum kasih anak, padahal sudah punya anak sebelumnya. Ini berdoa lagi, ternyata Allah kasih anak lagi. Ini menakjubkan dari suatu sisi.
Lebih menakjubkan Zakaria. Zakaria sudah tua, sudah lemah, rambutnya sudah putih semua, istrinya mandul. Tapi masih ada bapak, masih ada ibu, masih ada suami istri. Ternyata minta anak, Allah kasih. Ini menakjubkan lagi. Lebih menakjubkan lagi adalah kisah Maryam tanpa suami punya anak. Ya, Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan ini salah satu dari bentuk bagaimana Allah bisa bikin berbagai macam model ciptaannya. Allah menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, yaitu Adam alaihissalam. Allah menciptakan seorang tanpa wanita, langsung dari seorang laki-laki saja, yaitu Hawa dari siapa? Adam. Dan Allah menciptakan yang secara umum dari ayah dan ibu, ya kita semua. Dan Allah menciptakan manusia hanya dari seorang ibu, yaitu Isa bin Maryam. Demikianlah Allah membuat berbagai macam variasi dalam ciptaannya. Ya. Makanya Allah membawakan hal yang menakjubkan secara bertahap, sehingga sampai pada titik yang sangat menakjubkan, yaitu bagaimana Maryam punya anak tanpa suami. Maka malaikat datang, bisa jadi maksudnya malaikat Jibril atau sekelompok malaikat memberitahu kepada Maryam. Mereka berkata, Innallaha, atau malaikat tersebut berkata, Innallaha yubashshiruki, sungguhnya Allah beri kabar gembira kepada engkau. Ini kabar gembira bagi engkau, ya. Kabar gembira. Namun kalau kita baca dalam surat Maryam, Maryam mendapat kabar ini dia setengah mati. Karena dia berpikir, apa yang harus aku katakan kepada manusia? Jadi Maryam kan dia menjauh, dia beribadah menyendiri, tahu-tahu hamil. Apa kata orang coba? Makanya dalam surat Maryam dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ketika dia melahirkan dia bilang, seandainya saya meninggal sebelum peristiwa ini dan aku menjadi orang yang dilupakan, ya. Karena dia tahu konsekuensi dia menjauh beribadah. Orang kenal dia sebagai wanita soleha, tiba-tiba pulang bawa anak, kira-kira apa kata manusia? Nggak bisa ngomong dia, ya. Maka ini kabar gembira tapi berat bagi Maryam, ujian tersendiri. Maka Jibril berkata, Innallaha yubashshiruki, Allah berikan kepada engkau kabar gembira. Kabar gembira apa? Bikalimatin minhu, yaitu dengan kau akan punya anak yang tercipta dari kalimat dari Allah, yaitu Allah berkata kun, ya. Makanya Nabi Isa adalah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida wa anna Isa, siapa yang bersaksi bahwasanya Isa adalah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, yaitu maksudnya Allah ciptakan Nabi Isa dengan kata apa? Kun. Kun, kemudian jadi apa? Fayakun, maka jadi. Tanpa harus ada suami, tanpa harus ada sperma, ya. Allah ciptakan dengan kalimat, jadi maka jadilah. Anak tersebut ismuhu, ya, namanya adalah Al-Masih Isa. Al-Masih Isa. Al-Masih, apa maknanya Al-Masih? Al-Masih ada yang makna dari bahasa Ibrani dari Al-Misih, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun penunjukan dalalah dari makna Al-Masih, maka banyak pendapat. Saya sebutkan di antaranya yang mengatakan Al-Masih dari Masah. Masah maksudnya ganteng. Nabi Isa itu apa? Tampan. Ini anak ini tampan. Ini suatu kegembiraan seorang ibu punya anak yang apa? Yang tampan, menyenangkan dilihat, ya. Ada yang mengatakan Al-Masih maksudnya adalah al-mamsuh bid-duhn. Dahulu orang-orang Bani Israel kalau ingin mengangkat seorang alim, maka dikasih minyak tertentu. Artinya seakan-akan Allah mengatakan orang ini, anakmu ini akan menjadi orang yang sangat alim, selayaknya pendeta-pendeta yang ada di kalangan Bani Israel, yang mereka kalau ingin dikukuhkan jadi seorang pendeta dikasih minyak tertentu. Ini pendapat. Pendapat yang lain yang mengatakan Al-Masih maksudnya likathrati siyahatihi, karena Nabi Isa sering berjalan di atas muka bumi. Disebutkan Nabi Isa alaihissalam tidak punya tempat tinggal, dia selalu berdakwah satu tempat ke tempat lain. Nabi Isa miskin alaihissalam, pergi ke tempat lain. Makanya dikatakan Nabi Isa berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Ditafsir oleh para ulama dengan dua tafsiran, yaitu qadha'an li hawaijin nas wa mu'alliman lil khair.
yaitu dia selalu mengajarkan kepada kebaikan dan selalu memenuhi kebutuhan orang. Jadi dia jalan kemana ketemu orang miskin dia bantu, ketemu orang ini dia bantu. Jadi dia tidak menetap berpindah-pindah terus. Dia sering berjalan berdakwah dan membantu banyak orang. Itu Nabi Isa. Makanya disebut Al-Masih, yaitu yang sering berjalan ke sana kemari, tidak menetap pada satu tempat. Di antara tafsir Al-Masih, ada yang mengatakan Al-Masih yaitu mamsuhul qadamain, yaitu Nabi Isa alaihissalam kakinya tidak seperti kita. Kita kaki ada akhmus, ada telapak kaki kan masuk ke dalam. Nabi Isa tidak, kakinya datar. Kakinya apa? Datar. Ini pendapat. Yang dia anak bayi ini beda. Kakinya tidak ada cekungannya di telapak kaki, tapi dia datar. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Masih, ini mungkin pendapat yang paling kuat, Al-Masih kada yamsah. Al-Masih, ya, Al-Masih fa'il bisa maknanya maf'ul, bisa maknanya fa'il, ya. Dan kalau tafsir yang terakhir yang disebutkan Al-Masih maknanya masih, yaitu yang menyentuh. Karena Nabi Isa menyentuh orang-orang sakit maka sembuh. Dia menyentuh orang sakit maka orang itu tersebut sembuh. Akan kita sebutkan dalam ayat, dia sentuh orang buta sembuh, orang kena penyakit baros sembuh, ya. Bahkan orang yang mati disentuh bisa hidup kembali. Maka disebut dengan Al-Masih. Dan kita tahu bahwasanya yang digelari dengan Al-Masih ada dua, Al-Masih Isa dan Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal. Adapun kalau Al-Masih Dajjal, pendapat yang lebih kuat disebut Al-Masih karena dia mamsuh, yaitu fa'il maknanya maf'ul, yaitu al-mamsuh, yaitu mamsuhu al-ain, al-yumna, mata kanannya tidak ada. Jadi Dajjal itu mati cuma satu sebelah kiri, bukan tengah gini ya. Seperti orang gambar, enggak. Matanya sebelah kiri. Sebelah kanan ini tertutup kayak kulit, tidak ada matanya. Yang sebelah kiri pun mata cuma satu, itu pun tidak normal. Maka disebut al-mamsuh, yaitu seakan-akan matanya tertutup, ya. Tertutup seakan-akan ada kulit di sini, tidak ada lubang matanya, tertutup. Itulah Dajjal, ya. Sehingga digelari dengan Al-Masih, dan insyaallah di akhir zaman akan terjadi pertarungan antara Al-Masih, kedua Al-Masih tersebut. Nabi Isa Masihul Huda dan Dajjal Masihul Ad-Dhalalah. Dan ada yang mengatakan juga Masih Dajjal, kenapa? Karena dia yamsahul ard, berjalan di sana ke sana kemari untuk melakukan kerusakan. Kalau Nabi Isa berjalan ke sana kemari untuk membantu orang miskin, orang susah, untuk berdakwah. Kalau dia berjalan ke sana kemari untuk mendakwahkan, dia adalah Tuhan. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, ma min baladin illa sayta'uh Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjakin oleh Dajjal. Dajjal akan menginjakkan kakinya di situ. Kecuali Mekah dan Madinah. Yaitu Dajjal kemana-mana dalam 40 hari dia berjalan kemana-mana untuk mencari pengikut dan mendakwahkan, memproklamirkan dia adalah Tuhan. Nah di akhir zaman yang bisa membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa setelah diangkat oleh Allah akan turun di akhir zaman, kemudian berperang melawan Dajjal, dan disitulah hancurlah, binasalah Dajjal, terkena tombak Nabi Isa, kemudian dia melebur, meleleh seperti garam yang meleleh di air. Dua-duanya disebut dengan Al-Masih, namun satunya Masihul Huda, Al-Masih yang membawa petunjuk, satunya Masihud Dhalalah yang membawa kesesatan. Ini disebut Al-Masih. Kemudian Isa bin Maryam. Namanya Isa bin Maryam. Orang Arab dahulu menisbahkan kepada seorang kepada ibunya dengan beberapa sebab, di antaranya ayahnya tidak diketahui. Tidak diketahui. Fulan bin umminya, ya. Fulan bin umminya. Kenapa? Ayahnya mungkin entah siapa, entah pergi, tidak diketahui ayahnya. Sampai disebut ada seorang Arab disebahkan kepada ibunya dalam waktu yang lama, akhirnya ketahuan bapaknya belakangan, baru dinisbahkan kepada bapaknya. Atau seorang ketahuan bapaknya tapi yang terkenal ibunya, maka mereka menisbahkan sang anak kepada ibunya karena ibunya yang terkenal, seperti disebut si Fulan bin Fulanah, ya. Bapaknya ada, cuma ibunya terkenal, jadi disebut bin Fulanah, ya. Seperti ketika Umar bin Khattab, seperti Hamzah ketika berduel dengan Siba, maka Umar mengejek Siba, dia mengatakan, ya Siba ibnu Ummi Anmar. Siba putranya Ummu Anmar, muqatti'atul buzur,
Ibumu Ummu Anmar itu tukang sunat ya, tukang jagal, tapi jagal sunat perempuan ya. Jadi dia Hamzah mengejek musuhnya Siba. Akhirnya terjadi pertempuran, akhirnya Siba pun tewas ya. Atau untuk membedakan seperti anaknya Ali bin Abi Thalib yang disebut Ibnul Hanafiyah ya, Ibnul Hanafiyah ya. Karena tidak dibilang Ibn Ali karena Ali bin Abi Thalib yang seperti Hasan bin Ali, Husain bin Ali itu dari Ali dengan istri Fatimah. Ya. Ali punya istri lain dari Hanafiyah, maka anaknya dinisbahkan kepada yang lain, bukan putrinya Fatimah, dinisbahkan kepada Hanafiyah. Tapi intinya, adapun Nabi Isa alaihissalam dinisbahkan kepada ibunya karena dia tidak punya bapak, karena tidak punya bapak. Maka disebut Isa bin Maryam. Namun malaikat mengabarkan kepada Maryam, tenang aja bahwasanya anakmu ini wajihan, dia terpandang atau terhormat. Wajih itu terpandang, terhormat, dimuliakan. Seperti Allah berfirman tentang Nabi Musa, wa kana indallahi wajiha. Wa kana indallahi wajiha. Sungguhnya Musa itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu yang kemuliaan. Ada orang punya kedudukan di sisi raja, ada orang punya kedudukan di sisi pejabat, ada orang punya kedudukan di sisi kerabatnya. Enggak, ini Isa punya kedudukan di sisi Allah. Bisa jadi seorang punya kedudukan di sisi Allah, dan tidak punya kedudukan di sisi manusia, enggak ada masalah. Yang penting punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan di antara bukti kedudukan Nabi Musa alaihissalam di sisi Allah, Nabi Musa berdoa agar waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah saudaraku Harun menjadi rasul untuk menemaniku berdakwah. Maka doa Nabi Musa langsung dikabulkan. Dia bukan minta kepada Allah agar saudaranya Harun, kakaknya Harun menjadi orang soleh saja, tapi agar Harun bukan menjadi wali saja. Berdoa, ya Allah jadikanlah kakakku wali. Bukan itu. Dia minta agar kakaknya menjadi rasul. Mana kedudukan lebih tinggi? Rasul atau wali? Rasul. Tapi karena yang minta Nabi Musa alaihissalam dan dia punya kedudukan di sisi Allah, Allah kabulkan. Karena Allah berkata, wa kana indallahi wajiha. Musa punya kedudukan di sisi Allah. Nabi Isa juga punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang aja kalau punya kedudukan di sisi pejabat, bangganya luar biasa. Punya kedudukan di sisi orang kaya, punya kedudukan di kampung, ya. Meskipun di kota tidak punya kedudukan, tapi kalau pulang kampung dihormati. Ini kedudukan di mata makhluk. Bagaimana dengan Nabi Isa yang punya kedudukan di sisi Allah? Wajihan fid dunya wal akhirah. Dia punya kedudukan di dunia, jadi seorang rasul. Allah akan angkat dia menjadi seorang rasul. Wal akhirah, dan di akhirat dia termasuk ulul azmi minar rusul. Yang manusia akan datang kepada Nabi Isa untuk akan memberi syafaat ya. Seorang yang mulia ya. Kemudian juga Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman di dunia. Kemudian akan memerangi Dajjal. Dan itu dia dalam kondisi mulia ya, karena dia berjihad membawa kaum muslimin bersama Imam Mahdi, kemudian berjihad melawan Dajjal dan para pengikutnya. Dan Dajjal kita diikuti oleh orang Yahudi banyak, maka akhirnya mereka pun dibinasakan oleh Nabi Isa dan kaum muslimin di zaman tersebut. Maka dia orang yang mulia. Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Itu Allah akan berikan perhatian khusus kepada Nabi Isa. Makanya Allah berkata, wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami kuatkan Nabi Isa dengan Jibril. Jibril menemani Nabi Isa dalam kondisi-kondisi sulit. Jibril berdampingan dengan mendampingi Nabi Isa alaihissalam. Taib. Di antara kemuliaan Nabi Isa, Allah berfirman atau malaikat mengabarkan kepada Maryam, wa yukallimun nasa fil mahdi. Isa ini akan berbicara dengan manusia ketika dalam gendongan. Dan ini adalah salah satu mukjizat Nabi Isa yang tidak tersebutkan dalam Injil yang ada. Kita buka Injil Lukas, Matius, Yohanes dan Injil Markus, 4 Injil yang ada yang diakui, tidak disebutkan tentang mukjizat Nabi Isa bisa berbicara di waktu masih kecil. Ini menunjukkan kekurangan Injil ya.
disebutkan dalam sebagian Injil, namun Injil yang tidak diakui. Karena mereka punya Injil itu puluhan banyak. Kemudian disortir oleh para pendeta, puluhan tersebut dibuang, yang terima cuma berapa? 4. Di antara Injil yang disortir ada menyebutkan Nabi Isa berbicara waktu masih kecil. Padahal berbicara Nabi Isa masih kecil. Maka kita bilang, kita umat Islam lebih mengutamakan, memuliakan Nabi Isa daripada mereka. Di antara buktinya, kita menyebutkan mukjizat yang mereka tidak sebutkan. Yang tidak ada dalam Injil, maksudnya Injil yang ada sekarang diakui, Injil Matius, Markus, Yohanes, ya, Lukas, ya, ini tidak disebutkan tentang Nabi Isa bisa berbicara ketika masih kecil. Dan mukjizat ini harus ada. Ketika tidak disebutkan ada kekurangan. Kenapa? Karena dalam aturan Bani Israel, wanita yang berzina dirajam. Wanita yang berzina dirajam. Kemudian Maryam punya anak tanpa suami, maka 100% dia akan dituduh berzina. Apa yang bisa membuat dia selamat? Akhirnya dia tidak dihukum oleh Bani Israel. Tidak ada cara lain kecuali ada mukjizat yang menyelamatkan dia. Mukjizat tersebut itu apa? Yaitu putranya Isa ngomong bahwasanya ibu saya tidak berzina. Nah, seharusnya mukjizat ini penting. Karena kalau kita bawakan cerita tentang kisah Maryam dalam Injil, ya, tanpa ada bahwasanya Nabi Isa bisa berbicara masih kecil, harusnya Maryam dirajam, harusnya Maryam dirajam. Ya, oleh karenanya ini adalah kelebihan Al-Quran dibanding Injil yang ada sekarang, bahwasanya Allah menyebut tentang satu mukjizat, bahwasanya Nabi Isa berbicara ketika masih kecil. Apa fungsi Nabi Isa berbicara masih kecil, masih dalam gendongan? Fungsinya banyak, di antaranya tadi untuk tabri'ah li ummihi, untuk menyelamatkan ibunya dari tuduhan yang tidak benar, membela ibunya dari tuduhan bahwasanya ibunya berzina. Sebagian orang Yahudi menuduh ibunya apa? Berzina. Makanya Nabi Isa disebut ibnu zina. Nabi Isa di mata orang Yahudi disebut sebagai anak apa? Anak zina. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk membuktikan dia seorang nabi. Dia seorang nabi. Makanya dalam surat Maryam, ketika mereka datang kepada Maryam, mereka berkata, kaumnya berkata, "Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya." Engkau telah melakukan kemaksiatan yang besar. "Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah." Kau kenapa bisa begini? Wahai Maryam, bapakmu yaitu Imran orang baik, ya, bukan bapaknya Maryam si Imran, yaitu pemimpin para ahli ibadah ketika zaman itu, para pendeta di zaman itu. Dan ibumu Hannah bukanlah wanita pezina. Kok bisa kamu jadi wanita pezina? Fa asyarat ilaih, maka Maryam menunjukin, suruh ngomong sama Isa. Mereka berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kita mau bicara sama anak masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berbicara. Ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kepadaku Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menyuruhku untuk salat dan mensucikan diriku selama aku masih hidup. Ya, wa barram bi walidati, dan menyuruhku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku. Walam akun jabbaran syaqiyya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku hamba yang sombong, ya, terhadap orang tua, ya, dan semena-mena, ya, dan seterusnya. Oleh karenanya fungsi Nabi Isa ketika berbicara masih kecil diantaranya menyelamatkan ibunya dari tuduhan berzina supaya tidak dirajam. Yang kedua, membuktikan bahwasanya dia adalah seorang nabi dan rasul, dan dia mendakwahkan tauhid. Kemudian wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dan dia juga berbicara di masa kahla. Kahla itu adalah umur 30-an ke atas sampai 40, disebut masa kahal. 30 sampai 40 ke atas disebut syekhukhah. Karena Nabi Isa disebutkan dia diutus jadi seorang nabi ketika umur 33 atau sekitar 30-an, ya. Beliau seorang nabi sekitar umur 30-an. Taib. Nabi Isa ada yang mengatakan dia cuma berbicara ketika masih kecil, kemudian dia diam, tidak berbicara lagi. Dia sekedar berbicara sebutuhnya. Bukan Nabi Isa sejak kecil ngobrol terus, main-main ngobrol terus, enggak. Jadi dia berbicara cuma sewaktu itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi Isa
disebutkan oleh sebagian ulama, dia bukan sejak kecil berbicara terus sampai besar, enggak. Tapi dia berbicara ketika masih kecil saja karena ada keperluan. Setelah itu dia hidup normal. Sampai kemudian dia anak biasa, kemudian ketika umur 30-an diangkat menjadi seorang rasul. Ketika diangkat sebagai seorang rasul, maka dia berbicara dengan pembicaraan khusus, yaitu pembicaraan yang isinya wahyu. Maka di sini Allah mengatakan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dia berbicara kepada manusia ketika masih digendong dan ketika sudah umur 30-an. Bukan berarti di antara ini dia tidak bisa berbicara. Tapi dia bisa berbicara cuma pembicaraan biasa sebagaimana manusia normal. Dikhususkan penyebutan kecil karena anak kecil bisa berbicara ajaib. Kemudian dikhususkan ketika umur 30-an karena ketika itu baru turun wahyu kepadanya sehingga dia berdakwah. Ini Nabi Isa alaihissalam. Makanya disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dan kita tahu anak-anak yang bisa ngomong masih kecil cuma beberapa orang. Dalam satu riwayat kita Rasulullah SAW lam yukallim an-nasa fil mahdi illa thalatha. Tidak ada yang berbicara dengan omongan biasa ketika masih kecil kecuali 3 orang. Datang dalam riwayat ada yang keempat, ada yang kelima, tapi intinya cuma sedikit. Di antaranya yang berbicara ketika masih kecil adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua sahibu Juraij, kisah Juraij ketika dia dituduh berzina, maka ada anak, dia bilang ini anak zinanya, kemudian Juraij datang nyentuh dia, dia bilang, man abuk, bapakmu siapa? Saya dituduh sebagai bapakmu siapa? Kemudian anak kecil ngomong, Ra'il ghanam, bapak saya penggembala kambing, bukan engkau. Terus enggak bisa ngomong lagi. Di antaranya juga anak kecil yang masih bisa berbicara ketika seorang ibu gendong anaknya, tiba-tiba lewat orang kaya, orang terpandang naik kuda mewah, kemudian ibunya mengatakan, ya Allah jadikanlah anakku seperti orang ini. Tiba-tiba anaknya berhenti netek, dia bilang, jangan ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Kemudian ada perempuan datang dipukulin, dituduh berzina. Ibunya bilang, ya Allah jangan jadikan anakku seperti orang ini. Tiba-tiba anaknya lagi netek, lepas lagi. Ya Allah jadikan aku seperti dia. Subhanallah. Akhirnya ibu tanya, kenapa? Ya. Dia jawab ya. Yang keempat, ketika kisah Fir'aun atau Ashabul Ukhdud yang ingin membakar orang-orang beriman, dibuat parit, dinyalakan api, masukin minyak panas, kemudian dibakar. Ada seorang wanita ketika dia bawa anaknya, ketika dia mau masuk dia ragu-ragu. Kalau kafir selamat, kalau beriman dibunuh. Akhirnya dia gendong anaknya kemudian berbicara. Ibunda kau jangan ragu, innaki alal haq, kau di atas kebenaran. Akhirnya dia pun masuk dibakar. Ini di antara anak-anak yang masih kecil sudah berbicara, di antara Nabi Isa alaihissalam. Ini mukjizat ya. Jadi Nabi Isa disebut kenapa berbicara ketika masih kecil maupun dewasa atau umur 30-an, karena ketika umur 30-an diberi wahyu sehingga pembicaraan khusus. Wa minas shalihin, dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Subhanallah, Nabi Isa Rasul yang luar biasa, yang miskin, selalu kerjaannya membantu masyarakat, qada'anil hawaijin nas, selalu kesana kemari, ada yang perlu dia bantu. Makanya disebut dia Rasul yang berkah, mubarak, karena dia selalu memberi manfaat kepada orang di sekelilingnya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengumpamakan seorang mukmin seperti keberkahan pohon korma seperti keberkahan seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim." Sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Apakah pohon tersebut? Nakhlah, pohon korma. Kenapa pohon korma disamakan keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim? Karena pohon korma dari atas sampai bawah semuanya bermanfaat. Tidak ada satu bagian dari pohon korma kecuali bermanfaat. Kemudian manfaat buahnya ukuluha daim, senantiasa bisa dimanfaatkan. Pohon korma kalau dijadikan bisa dimakan sebagai balah, bisa dimakan sebagai rutab. Kalau jadi korma disimpan sampai beberapa tahun, bisa kuat dimakan sehingga bisa dimanfaatkan setiap saat. Nah, hendaknya seorang muslim seperti itu, dimanapun dia berada, dia memberi manfaat kepada dirinya sendiri, manfaat kepada istrinya, manfaat kepada anak-anaknya, manfaat kepada ayah ibunya, manfaat kepada kakak adiknya. Dia berusaha memberikan manfaat karena itu keberkahan bagi dia. Dan itulah ladang pahala yang besar. Kata Rasulullah SAW, khairukum anfa'akum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka dalam hidup ini, lihat contohnya Nabi Isa, dia mengatakan waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku berkah di mana pun berada. Dua tafsiran. Ada yang qada'an li hawaijin nas, kemana-mana selalu bantu orang.
Yang kedua, mualliman lil khair, selalu mengajarkan apa? Kebaikan. Selalu mengajar kemana-mana kasih nasihat, kemana-mana kasih nasihat. Apa yang bisa diberi nasihat sekarang dia kasih. Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka seorang berusaha ya, dalam hidup ini bermanfaat bagi yang lainnya. Makanya Nabi Isa wa minas sholihin, termasuk orang yang saleh. Di antara kesolehannya dia berkah dimanapun dia berada alaihissalam. Ketika dikabarkan demikian, maka Maryam heran. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Ya Rabbku, bagaimana saya punya anak sementara saya tidak disentuh oleh seorang laki pun, tidak disentuh dengan cara syar'i maupun cara haram. Saya tidak punya suami dan saya juga tidak berzina. Ya. Saya bagaimana bisa punya anak? Artinya Maryam ingin tahu gimana caranya ya. Kali ini hal yang aneh. Di sini lam yamsas mas dalam bahasa dalam Al-Qur'an berhubungan intim diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang apa namanya yang sopan, seperti sentuh. Mas disebut juga dalam bahasa Arab juga disebut dengan mubasyarah. Mubasyarah itu persentuhan kulit dengan kulit ya. Kata Allah Subhanahu misalnya wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian bersentuhan kulit dengan istri sementara kalian sedang i'tikaf. Maksudnya kalian jangan berjima dengan istri sementara kalian apa namanya dalam kondisi i'tikaf. Demikian juga lamas itu sentuh sama. Au lamastumun nisa, atau kalian berhubungan intim dengan apa? Wanita. Jadi Quran ketika menyebutkan kata-kata dengan kata-kata yang sopan ya. Kata-kata sopan jima diungkapkan dengan sentuhan mas, lams atau mubasyarah mubasyarah. Sampai Al-Qur'an ketika nyebut tentang buang hajat ya apa namanya Allah sebutkan gimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu au ataitumul ghaid al-ghaid. Ya, al-ghaid itu maknanya adalah dataran yang rendah untuk dijadikan tempat buang hajat. Ya. Atau kalian mendatangi al-ghaid. Jadi Allah tidak mengatakan buraz misalnya kotoran, enggak. Jadi dalam Al-Quran disebut kata-kata yang baik untuk mengungkapkan sesuatu yang buruk. Seperti kita bagus, kita bilang mau ke belakang ya. Mau ke belakang kan bagus, tapi kalau mau kemana? Mau ngomong gak enak. Mau kemana? Ke belakang. Orang ngerti lah ke belakang. Tidak apa-apa, jadi perlu kata-kata yang sopan itu baik ya. Jadi kalau selama ada kata yang enak didengar, kita gunakan kata enak tersebut ya. Kata enak tersebut ya. Kalau selama ada kata yang enak, jangan pakai kata yang kasar ya. Mau kemana? Buang hajat ya. Buang hajat juga agak, tapi ya oke lah ya. Tapi ke belakang lebih bagus, ke belakang ya. Dulu anak saya kalau buang hajat dia bilang mau i'o. Mau i'o ya. Jadi saya pernah ngisi pengajian di Malaysia, di Kuala Lumpur, di hotel. Di orang Malaysia kata butuh itu nggak baik, butuh itu jelek maknanya ya. Kayak kemaluan maknanya kalau nggak salah. Dia bilang Ustaz ceramah jangan bilang butuh ya. Ya. Maksudnya kalau butuh diganti dengan perlu atau mau. Punya keperluan. Saya bilang insyaallah. Karena orang Malaysia dengarnya nggak enak. Saya ceramah lah, saya lupa. Saya lupa. Karena bahasa Indonesia kalau bilang butuh beda dengan perlu ya enggak? Butuh itu keperluan yang apa? Dalam, mendesak. Kita butuh kepada Allah kan beda. Saya ceramah. Saya turun kata dia, Ustaz, ente sebut 26 butuh katanya. Bahasa artinya ini saya lupa. Saya padahal sudah berusaha merubah menjadi kita kalau perlu, tapi kan bahasa Indonesia tuh enggak enak, perlu beda dengan apa? Ini kira-kira aja. Jadi kalau bisa bahasa disopankan kita apa? Sopankan. Ya. Seperti Al-Quran ketika menyebut tentang hubungan intim mereka, Al-Quran Allah sebut dengan al-mas, al-lams, al-mubasyarah.
Dalam ayat yang lain, fa'tu harthakum datangi istri kalian, maksudnya sawah ladang kalian. Baik, walam yamsasni bashar. Bagaimana saya punya anak sementara saya tidak pernah tidak pernah disentuh oleh seorang laki pun. Malaikat berkata, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Ya. Dalam ayat yang lain, qala kadzalika huwa alayya hayyin, qala rabbuki huwa alayya hayyin. Ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Dalam ayat sebelumnya ketika terkait dengan Zakaria dan Yahya, Allah mengatakan yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Di sini yakhluq, menciptakan, karena keajaiban pada kisah Maryam lebih ajaib daripada kisah apa? Yahya dan Zakaria. Zakaria punya Yahya ajaib, tapi lebih ajaib Maryam punya anak tanpa suami. Makanya di sini digunakan yakhluq, di sebelah sana disebutkan yaf'al, melakukan. Idza qada amran fa innama yaqulahu kun fayakun. Jika Allah menetapkan suatu perkara, maka Allah hanya berkata jadi, maka jadilah. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Baik, malaikat lanjutin di antara sifat Nabi Isa alaihissalam yang akan lahir. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah akan mengajarkan kepada Isa Alkitab dan Al-Hikmah dan Taurat dan Injil. Apa makna Alkitab di sini? Ada yang mengatakan, tiga pendapat. Ada yang mengatakan Alkitab di sini maksudnya adalah tulisan, dan ini pendapat Ibnu Katsir, yaitu Allah akan mengajarkan Isa bisa menulis tanpa harus ada yang mengajarkan dia. Tanpa guru dia bisa nulis. Dia bisa nulis, dia bisa baca. Ini suatu keajaiban ya. Ya ayyuhal kitab. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua maksudnya Alkitab sini maksudnya kitab suci yang lain selain daripada Taurat dan Injil. Ini pendapat kurang kuat. Pendapat yang ketiga maksudnya Allah akan ajarkan dia kitab suci. Kemudian Allah sebutkan secara kitab suci tersebut di antaranya adalah Injil dan Taurat. Ini penyebutan umum, kemudian penyebutan khusus. Adapun Ibnu Katsir menyebutkan Alkitab sini maksudnya adalah tulisan. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah, dan Allah akan mengajarkan kepada al-hikmah. Al-hikmah di sini maksudnya adalah syariat terkait dengan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau al-hikmah di zaman Nabi disebut dengan sunnah. Al-hikmah ditafsirkan sunnah, ya. Ya. Ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, ya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wahai istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa ayat-ayat Allah, Al-Quran, wal hikmah, maksudnya sunnah-sunnah Nabi. Kalau al-hikmah di zaman Nabi disebut sunnah, maka kita boleh katakan ini sunnah-sunnah Nabi Isa. Maksudnya hikmah ini sunnah-sunnah Nabi Isa di zaman Nabi Isa, maksudnya syariat Nabi di zaman Nabi Isa, wal hikmah. Ada yang hikmah maksudnya Allah ajarkan kebijakan, meletakkan satu pada tempatnya, bagaimana bersikap yang benar. Wat Taurat wal Injil, kami juga ajarkan kepada Taurat dan Injil. Jadi tidak perlu Nabi Isa diajarin orang. Jadi enggak perlu ada pendeta ngajar dia dari Bani Israel, dia ngerti Injil, karena yang ngajar langsung siapa? Allah. Kemudian dia punya ilmu tersendiri yang tidak dimiliki oleh pendeta-pendeta Bani Israel ketika itu adalah Injil, karena Injil khusus buat Nabi Isa alaihissalam. Inilah di antara sebab kenapa disebutkan pendeta-pendeta Bani Israel hasad kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa ya, lebih hebat dari mereka. Nabi Isa ngerti Taurat, dan Nabi Isa ada Injil yang mereka tidak tahu. Jadi Allah ajarkan kepada Nabi Isa Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil. Kemudian di antara keutamaan Nabi Isa, wa rasulan ila Bani Israel, dan dia akan menjadi seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Nabi Isa tidak diutus kepada siapapun, dia hanya diutus kepada Bani Israel. Makanya di antara yang menyebabkan orang-orang Yahudi benci kepada Nabi Isa banyak hal. Kenapa orang Yahudi benci kepada Nabi Isa? Sampai sebagai pendeta-pendeta mereka meludah salib, benci. Di antaranya pertama, pendeta-pendeta zaman itu hasad kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa alaihissalam berilmu tanpa ada yang ngajari, kemudian dia bersahaja, kemudian hasad lain. Yang kedua,
Nabi Isa alaihissalam tidak sebagaimana harapan. Mereka berharap Nabi terakhir itu akan membuat mereka berjaya, mengeluarkan mereka dari penjajahan Romawi. Nabi Isa dilahirkan di zaman penjajahan apa? Romawi, yang berkuasa Romawi. Dan Nabi Isa ketika berdakwah tidak pernah singgung tentang masalah politik, enggak pernah dia. Dia enggak pernah berbicara tentang kekuasaan. Yang dia bicarakan tauhid, akhlak, tauhid, akhlak, tauhid, akhlak. Enggak pernah berbicara dengan tentang kekuasaan, mengajak orang untuk menggulingkan pemerintahan, enggak pernah. Sehingga Yahudi juga jengkel. Harusnya Nabi yang terakhir ini yang mereka harapkan seperti Nabi Daud yang jadi raja dan sebagaimana. Yang ketiga yang buat mereka hasad dengan Nabi Isa adalah apa namanya memansuhkan sebagian hukum. Menurut mereka bahwasanya Taurat tidak bisa dimansuhkan hukumnya. Sementara Nabi Isa ternyata dalam ayat nanti disebutkan wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, aku akan menghalalkan sebagian yang haramkan bagi kalian. Yang keempat, kenapa Nasara sekarang dibenci oleh orang Yahudi? Ini bukan berkata Nabi Isa, tapi Nasara. Yang terakhir Nasara kenapa dibenci oleh Yahudi? Karena Nasara menjadikan agama Nasrani menjadi agama internasional. Padahal Nabi Isa khusus buat siapa? Bani Israel. Ya. Ini Yahudi sekarang benci karena mereka ingin agama mereka spesial. Tidak usah masuk luar masuk ke dalam, enggak. Tapi agama Nasrani, agama semua orang boleh jadi agama Nasrani. Yahudi enggak. Nah, Yahudi yang boleh beragama apa? Yahudi atau keturunan Yahudi. Ya, kalau sudah jadi agama internasional ya tidak spesial lagi. Tidak spesial lagi. Makanya disebutkan oleh mereka kenapa Paulus tidak suka dengan asalnya tidak suka. Paulus kan Yahudi, tidak suka dengan Nasrani, dia masuk untuk merubah karena di antara ini pendapat sebagian ulama karena dia tidak suka ketika Nasrani dijadikan sebagai agama internasional. Makanya Allah mengatakan Nabi Isa khusus Bani Israel wa rasulan ila Bani Israel. Khusus untuk Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Nabi Isa berkata memproklamirkan di hadapan umatnya, sungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa ayat dari Rabbku. Perhatian, dari Rabbku. Dia utusan Rabb. Dan Nabi Isa selayaknya Rasul-Rasul yang lain diutus kepadanya kitab suci Injil. Nah, kalau dia Tuhan dia enggak perlu bawa kitab suci, dia ngomong langsung, paham? Ketika dia bawa kitab suci sebagaimana kitab nabi-nabi yang lain. Nabi Musa bawa Taurat, Nabi Ibrahim suhuf Ibrahim, Nabi Muhammad Al-Quran. Kalau dia adalah anak Tuhan atau dia itu Tuhan sendiri, dia tidak perlu bawa kitab suci. Dia langsung aja ngomong, langsung keluar semuanya firman Allah langsung karena dia ya Allah itu sendiri. Tapi ketika dia membawa kitab suci, saya bawa kitab suci menunjukkan dia utusan. Beda antara utusan dengan yang mengutus. Maka dia berkata, Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku telah datang kepada kalian dengan membawa ayat dari Rabbku. Anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Di antara ayat-ayat mukjizat jadi qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, itu aku telah datang dengan membawa mukjizat. Ayat di sini artinya mukjizat. Ayat di sini meskipun mufrad tapi dia maksudnya jenis. Itu jenis mukjizat, yaitu maknanya aku datang kepada kalian dengan bawa jenis-jenis mukjizat. Di antara mukjizat tersebut, anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayri. Aku akan membuat untuk kalian dari tanah liat berbentuk burung. Fa anfukhu fihi, kemudian aku tiup fayakunu tayran biiznillah, kemudian terbang menjadi daging burung beneran. Tapi kata Nabi Isa biiznillah, dengan izin siapa? Allah. Izin kauni maupun izin syar'i, ya, karena membuat patung mungkin dilarang tapi Allah mengizinkan karena untuk membuat mukjizat. Ditiup maka terbang. Ya, bukan Nabi Isa yang menciptakan tapi semua dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa, dan aku menyembuhkan al-akmah. Al-akmah ini juga ada khilaf. Ada yang mengatakan al-a'sha, ada yang mengatakan al-a'mash, ada yang mengatakan maksudnya orang yang hanya bisa lihat di siang hari, tidak bisa lihat di malam hari. Ada yang mengatakan sebaliknya, kalau siang hari enggak bisa lihat, malam hari justru bisa melihat. Ini tidak kuat dengan cahaya yang besar. Ada yang mengatakan dia bisa melihat tapi dengan sulit, itu namanya akmah. Ada yang mengatakan sejak lahir buta. Sejak lahir apa? Buta. Ini pendapat yang lebih kuat. Al-akmah maksudnya al-a'ma, bukan buta belakangan, sejak lahir sudah apa, buta. Artinya Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan penyakit orang buta, disentuh langsung bisa melihat. Sentuh langsung bisa melihat.
Kemudian wal abros. Al abros diartikan apa sebentar? Sopak, itu sopak ya. Penyakit sopak tahu? Abros itu bukan kusta sebenarnya. Sopak itu kusta kan? Menurut banyak ulama, sopak itu bukan abros itu bukan kusta. Abros itu yang berkulit putih. Mungkin orang bilang albino ya. Jadi ada dua model, ada yang rata, ada yang dalam. Jadi daging menjadi ke dalam. Ya mungkin yang kita sering lihat yang putih aja. Jadi bukan kusta maksudnya. Abros. Ketika itu penyakit itu tersebar di zaman Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Isa kalau sentuh langsung apa? Sembuh. Dan mereka tidak punya obat. Tidak ada yang bisa membuat orang buta bisa melihat lagi. Tidak ada orang punya penyakit baros yang putih kemudian sampai bahkan kulit menjadi mencengkung ke dalam bisa sembuh. Tidak ada. Lebih hebat lagi, wa uhyil mauta biiznillah. Aku menghidupkan yang mati dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dihidup, ditanyain, sudah ngobrol mati lagi ya. Ada yang mengatakan sampai hidup, ke hidup normal kemudian mati lagi. Intinya Nabi Isa bisa menghidup orang yang mati. Sehingga Ibnu Katsir mengatakan, demikian juga Al-Qurtubi, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, sebagaimana saya sudah pernah sampaikan sering dalam pengajian saya, bahwasanya para nabi diberikan mukjizat dengan suatu yang sedang viral di zaman tersebut. Dan sedang viral di zaman tersebut adalah masalah kedokteran, masalah medis. Orang sedang berbangga-bangga dengan pengobatan. Lagi mungkin lagi herbal, lagi alternatif, lagi rame. Maka Nabi Isa diberi mukjizat yang mengungguli semuanya, yang di mana ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib-tabib di zaman tersebut. Ternyata Nabi Isa cuma sentuh sembuh. Sebagai bukti dia adalah utusan Tuhan. Buta tidak ada yang bisa sembuhkan. Baros tidak ada yang bisa sembuhkan. Orang mati hidup lagi nggak ada yang bisa. Dokter pakai apapun, pakai listrik, pakai apa, pakai tiang listrik, pakai nggak akan hidup lagi. Tapi Nabi Isa sentuh hidup. Untuk membuktikan bahwasanya dia adalah seorang nabi. Dia seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, "Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum." Sungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan bawa mukjizat dari Rabbku. Apa mukjizatnya? Saya bisa bikin burung tiup jadi burung beneran. Tanah liat jadi burung. Unsur tanah berubah menjadi unsur daging, luar biasa. Sebagai Nabi Isa, Nabi Musa tongkat jadi apa? Ular. Kayu jadi ular. Ini tanah jadi burung terbang. Di antaranya bisa menyembuhkan penyakit buta, penyakit baras, dan menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi semua Nabi Isa berkata biiznillah. Jadi dia bukan Tuhan. Dia mengatakan anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Ini bantahan kepada orang Nasara. Aku datang bawa mukjizat dari siapa? Dari Allah, bukan saya bisa bikin sendiri, nggak bisa. Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku bisa begini biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat yang lain, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Aku juga bisa mengabarkan kepada kalian apa yang kalian sedang makan. Saya sekarang di sini, itu sedang makan apa saya tahu. Bukan apa yang dia makan, apa yang dia simpan, sembunyikan pun saya tahu. Nggak bisa tahu ya. Ada yang mengatakan, Nabi Isa mengatakan demikian dalam rangka untuk agar mereka tidak makan yang haram. Di antara mereka ada yang mencoba-coba makanan, tetapi saya tahu apa yang kalian makan. Saya tahu kalian juga apa yang kalian simpan. Artinya kalau kalian coba-coba simpan babi, saya tahu haram. Jadi apa yang diharamkan kan di Bani Israel ada makanan yang diharamkan, tidak boleh. Seperti lemak tidak boleh dimakan ya. Nabi Isa mengatakan, saya tahu apa yang kalian sedang makan meskipun saya tidak di rumah kalian, dan saya yang tahu apa yang kalian sembunyikan di rumah kalian. Ini diantara dalil Nabi Isa tahu hal gaib. Hal gaib itu sesuatu yang tidak di hadapan dia tahu ya. Kemudian kata Nabi Isa, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi kalian akan aku ini utusan Tuhan, in kuntum mu'min, kalau kalian benar-benar beriman. Apalagi mau dilakukan? Ini semua bukti bahwasanya adalah saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara sifat Nabi Isa, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, dan aku membenarkan Taurat. Ya. Aku jujur, kalau aku adalah Rasul yang tidak benar, tentu aku akan kritiki Taurat. Ketika aku tahu isi Taurat tanpa harus diajarin, dan aku membenarkan isi Taurat, aku seperti nabi-nabi sebelumnya. Ini di antara dalil bahwasanya saya adalah seorang nabi sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya saya membenarkan Taurat. Wa liuhilla lakum ba'dha alladhi harrima 'alaikum. Namun Nabi Isa memansuhkan sebagian hukum Taurat. Ini di antara yang buat
pendeta-pendeta Yahudi benci. Aku menghalalkan kepada kalian sebagian yang diharamkan. Haramna alaihim kulli dhi dhufr wasyuhum. Ya, di antaranya mereka diharamkan makan lemak dan beberapa makanan yang lainnya. Ada yang mengatakan Nabi Isa kemudian menghalalkan sebagai bentuk keringanan bagi Bani Israel. Ini pendapat. Ada yang pendapat sebagian ulama mengatakan Nabi Isa tidak menghalalkan yang di Taurat, tapi ada pendeta-pendeta Yahudi yang mengharamkan sesuatu yang halal padahal itu bukan hukum Allah. Maka Nabi Isa menjelaskan bahwasanya itu tidak haram, yang benar itu halal. Itu hanya dibuat-buat oleh pendeta Yahudi. Ini pendapat kedua. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, bahwasanya benar-benar Nabi Isa memansuhkan sebagian hukum dalam Taurat. Wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Aku menghalalkan sebagian perkara yang diharamkan kepada kalian, sebagian makanan, sebagian perkara yang diharamkan bagi kalian di Taurat aku halalkan. Karena aku seorang Rasul dan ini lebih cocok buat kalian, lebih relevan di zaman sekarang. Waji'tukum bi ayatin mir rabbikum, dan aku datang kepada kalian dengan membawa mukjizat dari Rabb kalian. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Kalau takwa hanya kepada Allah, kalau taat kepada Allah dan kepada Rasul. Takwa enggak ada berkata bertakwalah kepada aku, Rasul enggak pernah. Rasulullah tidak pernah bertakwa kepada aku. Bertakwa selalu kepada siapa? Allah. Takwa kepada Allah. Kalau taat kepada Allah dan kepada Rasul. Ya. Bertakwa itu meninggalkan maksiat karena Allah, melakukan kebaikan karena Allah. Berusaha menjadikan penghalang dari diri seorang dari neraka jahanam. Takwa hanya kepada Allah. Huwa ahlut taqwa. Dialah yang paling berhak untuk ditakwain. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul maghfirah, dan zat yang paling mudah memberikan ampunan. Adapun wa ati'un, adapun taat, ati Allah, ati Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Makanya Nabi Isa berkata, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepada aku. Karena taat kepada aku sama dengan taat kepada Allah. Kemudian beliau tutup perkataannya, innallaha rabbi wa rabbukum. Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Kita sama-sama hamba. Kita sama-sama menyembah Allah. Fa'buduh, maka ibadahlah kepada Allah, bukan kepada aku. Innallaha rabbi wa rabbukum. Jadi Nabi Isa berdalil dengan tauhid rububiyah. Karena Allah yang menciptakan saya dan kalian, karena Allah yang memberikan rezeki kepada saya dan kalian, karena Allah yang mengurusi saya dan kalian, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Ini bantahan kepada Nasara Najran yang menyembah Nabi Isa. Karena Nabi Isa tercipta, Allah jelaskan secara detail Nabi Isa diciptakan dari tidak ada menjadi ada, sempat mampir di perut wanita, seorang wanita, disusuin dari kecil jadi besar. Kalau Tuhan enggak begitu, Tuhan masa dari kecil jadi membesar? Tuhan apa seperti ini? Tuhan apa dari tidak ada menjadi ada, mampir di perut seorang perempuan? Tuhan apa seperti ini? Ini semua bantahan. Jadi saya diciptakan sebagaimana kalian diciptakan. Saya diberi rezeki sebagaimana kalian diberi rezeki. Saya diurusin sebagaimana diurusin. Kalau gitu yang disembah siapa? Allah, bukan saya. Kalian tugas kalian taat aja kepada saya, taat dia sama saya, takwa kepada Allah, sembah kepada siapa? Allah. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Selain itu adalah jalan yang rusak. Menganggap Nabi Isa anak Tuhan, rusak. Jalan menyimpang. Menganggap Allah adalah Isa, Trinitas, satu sama dengan tiga, juga jalan yang menyimpang. Jalan yang benar cuma itu. Yang diibadai Allah, taat kepada aku. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab yang disampaikan oleh. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Dialah yang memberikan rezeki dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Kelak rezeki yang Allah berikan kepada kita akan ditanya dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Alhamdulillah, Yayasan
An-Najiyat membangun sebuah pesantren dengan nama Ma'had Al-Afaf ya, yang berada di Pasaman Barat. Ana rasa ini menjadi salah satu tempat bagi kita untuk menginfakkan harta kita di sana. Dan yakinlah, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Ma'had Al-Afaf di Pasaman Barat yang sedang berlangsung pembangunannya. Ada pembangunan masjid dan juga pembangunan asrama, pembangunan lokal dan juga rumah para pengajar. Alhamdulillah, pembangunan sudah mulai berjalan ya, sebagaimana yang antum saksikan sekarang. Pekerjaan masih dalam proses ya, masih dalam tahap pembangunan. Kami tetap berharap dukungan doa dari antum, semoga pembangunan Ma'had Al-Afaf ini dimudahkan secepatnya bisa kita manfaatkan untuk pendidikan putra-putri kita dan mencetak generasi Islam yang akan sebagai penerus generasi ya umat ini, dan juga bagi pembangunan bangsa dan negara kita ke depannya. Maka tidak lupa kami berharap kepada antum semua doanya dan juga dukungan donasi ataupun yang bisa diberikan untuk masukan-masukan untuk membangun kelancaran pembangunan ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, bagi para donatur yang telah menyisakan sebagian hartanya untuk mendukung pembangunan Ma'had Al-Afaf ini, di mana membutuhkan dana dukungan ya, walaupun dana utamanya datang dari seorang muhsinin atau donatur dari negara Kuwait, namun ada dana pendamping untuk kesempurnaan dari dana utama yang telah direncanakan di dalam sebuah program ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari dari Pekanbaru. Bersama video ini saya ingin mengetuk pintu hati kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama berjuang membantu pembangunan pondok pesantren Al-Afaf di Pasaman yang dibina oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan dan juga Ustadz Desman Caniago. Nah, pondok pesantren adalah benteng anak-anak kita, tempat mereka dibina, dididik menjadi generasi-generasi muslim yang bertakwa dan istiqomah. Saat ini pondok pesantren Al-Afaf masih membutuhkan uluran tangan para donatur untuk menyelesaikan pembangunan. Apabila Anda, saya, kita semua bersama-sama, insya Allah menjadi ringan. Sedikit yang engkau infakkan, maka berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan jejakmu di dunia, engkau wafat, pahala masih mengalir terus karena sedekah jariahmu. Ayo mari berinfak untuk pembangunan pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat sedang membangun sebuah komplek pendidikan yaitu Ma'had Al-Afaf, Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Alhamdulillah, pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kita memang ada bantuan, tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar. Maka oleh karena itu kita mengajak pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Kirimkan wakaf dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا
على صراط مستقيم للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكأسا Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Yayasan An-Najah di Pasaman Barat membutuhkan bantuan donasi Anda untuk menyelesaikan proyek pembangunan pesantren yang mendidik anak-anak kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Sumatera Barat dan provinsi yang berada di sekitarnya. Semoga amal jariah yang Anda berikan, berapapun rupiahnya, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh yang menyelamatkan kita, Anda dan semuanya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita kaum muslimin yang berdomisili di Pasaman Barat memiliki lembaga pendidikan Ma'had Al-Afaf yang dinaungi oleh Yayasan An-Najah Pasaman Barat. Sekarang mereka dalam proses pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan juga asrama bagi santri dan juga tenaga pengajar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk ikut berpartisipasi, memberikan yang terbaik dari kekayaan harta yang Allah curahkan pada kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita di Pasaman Barat menyelesaikan proyek pendidikan dakwah yang bertujuan untuk mendidik generasi Islam yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan Islam menuju masyarakat yang mulia, bermartabat, memiliki akidah yang benar, akhlak yang mulia dan amal yang soleh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan membuka pintu kebaikan. Mari kita bersama-sama ta'awun al-birri wat taqwa untuk mensukseskan proyek pembangunan Ma'had Al-Afaf Yayasan An-Najah di Pasaman Barat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas yang sedikit dari harta yang kaum muslimin donasikan, membalasnya dengan berlipat ganda yang akan menjadi tabungan akhirat kita semua di akhirat kelak. Demikian, mudah-mudahan Allah mengetuk pintu hati kita dan membuka tangan kita dan juga menggunakan jari jemari kita untuk bisa mentransfer apa saja yang mampu kita bisa transfer ke rekening yang telah disediakan oleh Yayasan An-Najah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia dalam proses perjuangan dengan segala yang kita miliki, dengan tenaga, dengan waktu, dengan harta. Dan dengan harta, Al-Quran banyak berbicara, menganjurkan, mendorong kita untuk menyediakan harta kita, mempergunakan harta kita, walau seminimal berapapun kita punya. Kita diperintah oleh Nabi SAW untuk menjauh dari neraka. Kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah neraka walau hanya dengan sebelah dari satu butir kurma yang kamu punya. Sementara di sini saudara-saudara kita di Pasaman Barat ada sebuah pondok pesantren Al-Afaf di bawah Yayasan An-Najah, sedang proses pembangunan yang luar biasa yang nanti akan berkumpul di sana generasi
muda kaum muslimin untuk belajar agama, untuk mengenali Allah, mengenali agama Islam, mengenali nabinya, kemudian mereka mengajarkan kepada yang lainnya. Dan sangat menarik bagi orang yang beriman untuk menyisihkan hartanya sementara mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin. Maka saya, Aspri Rahmat Azai, menghimbau semua, siapapun kaum muslimin dimanapun berada, untuk bekerja sama, nata'awun 'alal birri wa taqwa, dengan saudara-saudara kita di sana, sehingga harta kita nanti akan kita lihat buktinya di mana Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyaknya di hari akhirat. Bahkan satu butir kurma akan bisa menjadi sebuah gunung yang besar. Maka mari, jangan ditunggu lagi, kesempatan untuk kita berbagi, nata'awun 'alal birri wa taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah mengikat antara kita dengan jalan-jalan yang seperti ini dalam iman dan taqwa. Waffaqani Allahu wa iyyakum lima fihi ridha. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengatakan bahwa aku beriman kepada Allah, kemudian mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan aku termasuk orang yang berserah diri. Dan di antara cara dan metode terbaik untuk mendakwahkan adalah mengarahkan, mendidik anak-anak kaum muslimin untuk diajarkan agama dan juga ilmu-ilmu kepada mereka. Mereka adalah pemuda yang siap mengemban tugas dan bisa lebih baik dari generasi sebelumnya. Pesantren Al-Afaf, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat berkomitmen untuk merealisasikan hal itu. Kini mereka dengan beberapa tenaga pengajar dan juga dipandu, dipimpin oleh Ustadz Disman dan juga Ustadz Ali Misri Semjan Putra, berusaha untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Pembangunan pesantren sudah mulai bergerak dengan beberapa partisipasi, kontribusi dari kaum muslimin, para donatur. Maka kami juga membuka kesempatan mengajak kepada kaum muslimin untuk turut serta mengambil bagian dari jatah akhirat tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan harta kita semua menjadi lebih berkah, berkembang, dan bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Hadirilah Daurah Pasaman Barat 2025. Tidaklah kita Allah perintahkan untuk beribadah kecuali agar kita beribadah itu dengan keikhlasan, mengharap pahala dan ridha dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersama Ustaz Abu Thahir LCMA Hafizahullahu Ta'ala, alumni Universitas Islam Madinah. Tabligh Akbar hari Jumat 21 Februari 2025 Ba'da Maghrib dengan tema Sucikan Hati dan Tinggikan Akhlak. Daurah Fikih Ramadan Sabtu dan Ahad 22 dan 23 Februari 2025 dimulai pukul 8 pagi dengan sesi-sesi menarik hingga malam hari. Maka satu ibadah dan ketaatan yang dilakukan tanpa keikhlasan, sesungguhnya hal itu
akan membuat ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lokasi acara Masjid Umar bin Khattab, Jalan Lingkar Tamiang, Simpang 4, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan An-Najiyah Divisi Dakwah, didukung oleh Najiyah TV dan Radio Pasaman FM 101,9. Jazakumullahu khairan. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Pasaman, dan siang ini kita bisa mengunjungi televisi Najiyah. Masya Allah Ta'ala, televisi ini sudah banyak memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin yang ada di Pasaman secara khusus dan wilayah-wilayah sekitarnya secara umum, karena televisi ini sudah pakai satelit sehingga bukan hanya mereka di Sumatera yang bisa menikmatinya, bahkan di luarnya mereka juga bisa menikmatinya. Ada hal yang penting kita sampaikan kepada para pemirsa. Ternyata untuk operasional kegiatan televisi ini tidak kurang 45 juta harus mereka keluarkan setiap bulan, dan donasi yang terkumpul tidak lebih dari 15 juta. Maka saya mengetuk kepada para pemirsa Najiyah TV dan yang lainnya untuk bisa menemani donasinya kepada televisi ini sehingga kegiatan yang mereka laksanakan bertambah lebih lancar di hari-hari mendatang insya Allah Ta'ala. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Najiyah TV, kaum muslimin dan muslimat, al-mutabari'in wal mutabari'at dimanapun antum berada, azillahu wa yakum jami'an. Ana Abu Ziyad Desman, Ketua Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Saat ini Ana menyampaikan kepada kita semua, di Pasaman Barat hari ini adalah sebuah daerah yang dimana rawan dari terjadinya musibah bencana, apakah musibah tanah longsor, musibah banjir, dan juga musibah-musibah lain yang gempa bumi yang terjadi beberapa yang lalu, dan juga akses dari kaum muslimin yang sangat susah mendapatkan pengadaan dari ambulan, ketersediaan ambulan yang sangat terbatas di Kabupaten Pasaman Barat, di mana jarak tempuh rumah sakit dari kota Pasaman Barat ini dari Simpang 4 ke Padang itu menempuh kurang lebih 3,5 jam, sementara ketersediaan ambulan sangat minim sekali. Nah, melihat kondisi ini, kita dari Yayasan Najiyah bermaksud untuk membantu kaum muslimin, untuk memberikan pelayanan kepada mereka dengan ambulan gratis yang kita sediakan untuk mereka melayani kebutuhan mereka dalam membawa keluarga mereka yang sakit ke rumah sakit, ya, dalam pengobatan, dan juga di daerah-daerah bencana yang sangat urgen untuk kita adakan.
Maka ini sangat membutuhkan bantuan kita semua yang telah kita anggarkan hari ini kurang lebih dari 260 juta anggaran yang akan kita siapkan untuk pengadaan ini, dan sekarang sudah terkumpul 10 juta rupiah. Kami mengajak pemirsa semua, mari kita bersama-sama untuk berta'awun alal birri, infakkan harta yang kita miliki ini untuk donasi pengadaan ambulan gratis yang kita adakan dari Yayasan Najiyah. Semoga amal jariah yang kita keluarkan ini akan mengalir terus dan akan menjadikan pemberat timbangan hasanat kita di yaumul mahsyar kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Pemirsa Najiyah TV, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, muhsinin dan muhsinat dimanapun antum berada, azillakum ya jami'an. Sekarang Anda sedang berada di lokasi pembangunan studio Najiyah TV dan juga studio Pasaman FM, radio Pasaman FM yang mengudara di Sumatera Barat dan khususnya Pasaman Barat. Dan saat ini tengah berlangsung pembangunan studio ini untuk persiapan secepatnya, karena alhamdulillah alat-alat radio kita sudah standby untuk disiapkan, dan juga perpindahan dari studio Najiyah TV yang kemarin di lokasi yang sangat sederhana, sekarang insya Allah kita akan bangun dan akan kita perluas ya dari lokasi sebelumnya di samping kantor kita ini, dan inilah lokasi studio baru kita. Dan sekarang ini tengah berlangsung pembangunannya, di mana pengerjaan pemasangan keramik dan juga pemasangan plafon dan juga penyediaan daripada alat-alat, terutama alat-alat dekorasi dan juga alat-alat penyediaan studio Najiyah TV. Tentu ini sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, dan terutama adalah penyiapan finishing daripada studio ini, di mana studio ini sangat bermanfaat dan berfaedah untuk penyebaran dakwah, penyebaran informasi, penyebaran kajian-kajian Islam dan tilawah yang sangat bermanfaat kepada masyarakat luas. Dan semoga dengan terbangunnya studio baru ini akan memudahkan aktivitas, memudahkan pada para pekerja atau para anggota kita, di mana dalam pekerjaannya dapat menyelesaikan dengan baik ya, terutama kru-kru radio Najiyah TV dan juga Pasaman FM. Dan ini sangat berdampak kepada perkembangan dakwah kita di daerah Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Indonesia. Dan insya Allah dari sini Najiyah TV akan terus mengudara ke 64 negara di dunia. Tentu dukungan dari pemirsa sekalian dimanapun antum berada sangat kami harapkan, di mana pembangunan ini akan menghabiskan biaya kurang lebih sebanyak 230 juta yang akan kita selesaikan dalam beberapa hari ini ke depan. Kami mengajak kita semua, mari kita sisihkan sedikit dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita semua. Semoga dengan memberikan donasi ini akan menambah timbangan hasanat kebaikan kita di yaumul mahsyar kelak, dan dengan sebabnya pintu hidayah terbuka luas, dan dengan kita memanfaatkan manfaat yang baik yang banyak untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas dukungan, kerjasama dan sumbangan dan partisipasi dari ikhwan dan akhwat, muhsinin dan muhsinat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, kami ucapkan jazakumullahu khaira, athabakumullahu ajrakum, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membagi peluang pahala jariah berupa peralatan kamera untuk merekam kajian-kajian Islam para asatizah di seluruh Indonesia, sekaligus rekaman murotal Al-Quran para santri Ma'had Al-Afaf Pasaman Barat. Kebutuhan untuk 1 unit lensa plus kamera adalah 20 juta, dan saat ini kita membutuhkan 4 unit kamera dengan total 80 juta rupiah. Insya Allah, setiap kajian Islam dan murotal Al-Quran yang direkam melalui kamera yang akan kita belikan ini akan disaksikan oleh ratusan juta kaum muslimin di Indonesia dan 64 negara lainnya. Insya Allah akan menjadi perantara pahala jariah hingga hari kiamat. Mari kirimkan donasi terbaik kita melalui rekening resmi Najiyah TV, Bank Syariah Indonesia, dengan nomor rekening 111
atas nama Najia TV. Konfirmasi donasi ke nomor 0819 4424 6565 0819 4424 6565. Jazakumullah khairan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.